Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Open House Dokter Psikologi. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan bincang-bincang dengan kepala prodinya dan ketua lab dari program ini. Dua kepala lab sini yang bersama kita sekarang. Kita bersama dengan ketua prodinya dengan Profesor Dr. Mira Nurmila, Sarjana Sosial Master of Science. Kemudian kita juga bersama dengan Kepala Laboratorium Psikologi Politik, Profesor Dr. Hamdi Muluk, Magister Sains Psikolog, dan Kepala Laboratorium Toward Healthy Mind, Body, and Sexuality bersama Salira Hadiasih, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, dan panjang sekali gelarnya nih Mbak. MGPCC, PhD, Psikolog. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang ada apa sih di S3 Psikologi UI ini. Nanti kita akan pertama mendengarkan paparan dari Kaprodinya tentang gambaran programnya, dan kita akan berbincang-bincang dengan kepala labnya untuk melihat apa saja yang dilakukan mahasiswa S3 di sini dan seluk-beluknya. Kami ucapkan selamat datang pada semua peserta. Dalam sepanjang acara ini, kami persilahkan buat kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik untuk bertanya bisa mengetikkan pertanyaannya di chat, bisa juga nanti di sesi tanya jawab. Kalau misalnya sepanjang pertanyaan ada yang mau disampaikan, boleh lewat chat dulu. Dan nanti di akhir, eh, kita akan menunjukkan jadwal-jadwal penting dari SIMAK, dan kita akan menutup bersama setelah mengisi absen di akhir acara nanti. Oke, tanpa menunggu panjang waktu lagi, kita langsung lihat saja paparan sebenarnya apa sih yang ada di dalam program S3 Psikologi UI ini. Saya persilahkan kepada Kepala Prodi S3, Profesor Dr. Mira Nurmila. Silakan, Mbak Mira. Oke, terima kasih Mas Noval atas pengantarnya dan Mas Noval yang akan memandu untuk kegiatan open house kita hari ini. Nanti sebenarnya untuk informasi Prodi S3 itu yang lebih detail administrasi dan lain-lain nanti akan bisa diakses di link yang di-share. Tapi sebelum itu untuk pengantar bincang-bincang, mungkin kita kenalan dulu dengan program studi ya psikologi program doktor di Fakultas Psikologi UI. Tujuan dan pendidikan dari program studi program doktor di Fakultas Psikologi UI secara umum itu sama ya dengan program studi S3 lainnya ya dalam hal bahwa lulusan S3 itu kompetensi yang di eh, apa namanya yang ditetapkan adalah kemampuan melakukan riset dengan standar tinggi secara mandiri ya. Jadi memang fokus dari program studi S3 adalah pada kemampuan riset dengan standar tinggi. Nah, di S3 Psikologi UI kita punya beberapa jalur ya, menawarkan beberapa jalur ya selain kita memiliki jalur kuliah dan riset. Jalur kuliah dan riset ini artinya adalah mahasiswa S3 pada tahun pertama dan kedua, misalnya sampai semester 3 ya, itu ada kelas yang walaupun tidak banyak yang nanti akan saya tunjukkan apa saja kelas yang ditawarkan. Lalu kemudian setelah kelas itu mahasiswa baru melakukan riset. Sementara untuk program S3 yang jalur riset ya, ini tidak ada kelas ya course ya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Namun apabila misalnya diperlukan itu promotor bisa merekomendasikan ya untuk mengambil kelas-kelasnya tersedia, tapi tidak ada kelas khusus dari jalur riset ini. Ini tergantung pada kebutuhan. Lalu yang ketiga adalah S3 jalur fast track. Nah, jalur fast track ini adalah kuliah dari S1
langsung S3 ya, tapi ada S2-nya juga. Nah, tapi karena namanya fast track, maka kurikulumnya memang dirancang bisa selesai S2, S3 dalam 4 tahun. Oke. Eh, ini adalah 3 jalur. Lalu ketiga jalur ini juga memiliki perbedaan dalam persyaratan umum calon mahasiswanya. Kalau secara umum, program studi doktor, juga di program studi doktor di Fakultas Psikologi lainnya di Indonesia, syaratnya adalah sudah lulus S2 itu jelas. S1, S2-nya salah satunya itu harus psikologi. Kalau teknik S2-nya MM, kan nggak ada psikologi nih, nggak bisa masuk S3 psikologi. Tapi kalau misalnya S1-nya misalnya teknik, S2-nya psikologi, itu bisa ya. Atau S1-nya psikologi, S2-nya MM, itu bisa ya. Jadi karena ada salah satunya itu psikologi. Lalu untuk IP minimal ini antara yang jalur riset dengan jalur course dan fast track itu berbeda. Kalau yang jalur course ya dan riset itu 3,25, kalau yang jalur riset dan fast track itu 3,5. Ya berasal dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi minimal B. Untuk mahasiswa asing ya di mana pada tahun ini ya di pembukaan sekarang ini kita sebenarnya kita sudah pernah ya menerima mahasiswa asing juga ya, tapi di pembukaan mahasiswa baru di tahun ini kita dari UI juga menawarkan beasiswa untuk mahasiswa asing. Ini syaratnya adalah mampu berbahasa Indonesia. Kemudian untuk informasi detail dari persyaratan calon mahasiswa yang administrasi dan lain-lain apa saja yang harus disiapkan itu ada di web penerimaan UI ACID. Nah, untuk persyaratan khusus S3 jalur riset ini kalau secara umum semua harus mengikuti SIMAK ya yang akan dilaksanakan nanti bulan apa itu? Nanti ada jadwalnya ini. Lalu setelah lulus SIMAK ya maka akan ada wawancara dan tes statistik metodologi juga. Selain itu, mahasiswa diminta untuk menyiapkan rancangan penelitian disertasi yang untuk jalur riset ini menjadi bahan pertimbangan utama gitu ya, seberapa penilaian kesiapan dari mahasiswa jalur riset ini. Dan untuk mahasiswa jalur riset juga syarat khusus lainnya adalah sudah pernah mempublikasikan hasil studi yang relevan ya dengan studi disertasinya sebagai first author untuk Sinta 2 minimal, atau kalau di internasional bereputasi itu sebagai first author atau co-author. Kemudian ini juga syarat penting ya. Semua mahasiswa, calon mahasiswa yang mendaftar jalur riset itu sudah mendapatkan rekomendasi dari calon promotor. Jadi jika ingin mendaftar S3 jalur riset di UI, lebih dahulu melihat ada tidak calon promotor yang sesuai dengan studinya. Kalau misalnya tidak, misalnya ada, maka segera dihubungi untuk mendapatkan ini apa, rekomendasi. Dan ini disubmit ya rekomendasinya. Selanjutnya ini ada beberapa informasi nanti di web ya di RPM Psikologi UI ACID S3 di UI ini untuk pengelompokan apa saja yang studi yang dilakukan kita punya basisnya adalah lab ya. Jadi ini mahasiswa yang akan masuk ke UI kira-kira topik risetnya itu ada nggak ya yang
ahli-ahli atau peneliti-peneliti yang fokus risetnya itu sesuai dengan fokus yang akan distudi. Ya, ini bisa dilihat nanti di lab-lab di UI, baik namanya itu mungkin nanti kalau bingung ini sama saja sebenarnya kelompok riset atau laboratorium. Jadi ada kalau kelompok riset itu ada yang leadership dan lain-lain lah ya. Kemudian juga di sini ada dua yang kepala lab yang nanti akan berbincang-bincang, tidak secara khusus nanti ngobrolin tentang labnya, tapi intinya adalah semua nanti mahasiswa S3 di UI itu basisnya adalah lab. Jadi eh, mana lab yang sesuai ya dengan studinya. Selanjutnya untuk jalur riset dan fast track ini juga kualifikasi promotor itu khusus ya. Jadi tidak hanya mahasiswanya yang kualifikasinya juga berbeda, kualifikasi promotornya juga khusus. Yang pertama adalah H-index, Scopus minimal dari promotor jalur riset atau fast track ini adalah 5. Lalu juga punya pengalaman sebagai author untuk publikasi internasional. Lalu selanjutnya, ini juga hal yang sudah eh, umum sebenarnya bahwa mahasiswa program doktor adalah full-time student, ya, dan kalau di UI maka dia wajib bergabung dalam kelompok atau laboratorium riset. Nah, ini tadi kurikulum atau mata kuliah yang ditawarkan. Kalau di jalur kuliah itu ada penulisan akademik, sistem paradigma dalam psikologi, penelitian analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta seminar teori ya, psikologi kontemporer. Sementara kalau jalur riset ya mahasiswa diwajibkan mengikuti atau yang ini adalah bentuknya ujian ya, ujian seminar ya, tapi ada SKS-nya, yaitu seminar berkala ya. 2 seminar pertama di semester pertama itu adalah systematic review dan riset design. Di semester 2 itu ada riset proposal dengan preliminary study. Nah, perbedaan lainnya adalah persyaratan publikasi untuk kelulusan. Nah, ini mungkin nanti juga bisa dipertimbangkan. Kira-kira saya lebih sesuai siap untuk jalur riset atau kuliah riset gitu. Yang kenapa tadi proposal penting karena memang di semester 1 sudah harus mengikuti atau menyelesaikan 2 seminar. Lalu di semester 2 juga 2 seminar dan semester 2 itu sudah diharapkan sudah ada ujian proposal dan publikasi itu hingga lulus itu ada 3. Jadi untuk eh, by riset itu jumlah publikasi untuk syarat lulusannya lebih banyak. Jika yang by course itu satu syarat utama ya, yaitu jurnal internasional bereputasi. Sementara kalau yang by riset itu ini minimal ya, minimal itu ada 2 Sinta 2 dan 1 internasional bereputasi. Kalau lebih boleh, ya itu biasanya akan diberi apa menjadi penilaian tambahan. Lalu untuk fast track ya, menjadi dokter dalam 4 tahun setelah lulus S1, eh, ini bisa di apply apa namanya mendaftar baik melalui jalur beasiswa atau PMDSU. Ya, kita punya 4 promotor PMDSU yang sudah eh, apa terdaftar di Dikti, atau misalnya tidak melalui jalur beasiswa ya tapi kurikulumnya sama fast track. Nanti untuk persyaratan mahasiswa dan calon promotornya bisa dilihat di link PMDSU. Nah, di S3 UI kita juga menyelenggarakan ya, setiap tahun, setiap semester itu ada kegiatan-kegiatan penunjang bagi mahasiswa untuk pengayaan penelitian maupun publikasi. Pertama adalah jurnal club, ini rutin di setiap semester itu selalu ada dan rutin yang kita punya 1 hari
Kalau antara Senin, Rabu itu setiap hari Senin atau Rabu itu ada jurnal club. Lalu kemudian workshop penulisan publikasi, kemudian workshop metodologi penelitian, dan workshop analisis data. Ini untuk pengayaan. Ini ada beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan pengayaan yang kita berikan kepada mahasiswa S3 di UI. Oke, baik. Eh, itu ya kira-kira dari saya sekilas tentang program S3 di Fakultas Psikologi UI. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Mira untuk paparannya. Jadi begitu ya teman-teman semua kurang lebih apa yang terjadi program-programnya eh, di dalam program doktor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, tadi kan kita melihat ada beberapa yang namanya laboratorium dan kelompok riset. Ini model pembelajaran di program dokter itu kita akan masuk pada salah satu kelompok riset atau laboratorium itu. Jadi sekarang untuk sesi berikutnya kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat eh, lab-lab dan kelompok-kelompok riset ini topik-topik penelitiannya apa saja sih, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya, calon promotornya itu siapa, juga publikasi terakhirnya itu apa itu misalnya yang diteliti di sana. Jadi boleh pada panitia untuk ditampilkan profil dari kelompok riset dan laboratoriumnya. Silakan. Oke, kurang lebih begitu gambarannya. Berbagai macam kelompok riset dan laboratorium yang ada di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Saya jadi keingat saya belum memperkenalkan diri. Sebagai moderator di sini saya tergabung di Laboratorium Psikologi Politik sejak 2015 dulu waktu saya sejak S2 dulu. Dan kita di sini saya mau menyapa dulu juga. Oh ya, sebelum saya menyapa para narasumbernya, barangkali yang eh, kurang familiar dengan budaya dari UI, tadi saya manggil Prof. Mira langsung dengan sebutan Mbak Mira ya. Dari S1 memang dari biasakan para dosen-dosen di sini itu disebut dengan panggilan Mas
Mbak, Bang. Dulu waktu pertama saya masuk tuh cukup kaget juga sama Prof. Sarlita yang sudah tua itu panggilnya Mas-Mas semua. Dan yang sudah sepuh juga masih dipanggil Mbak gitu. Dan ternyata memang begitulah budayanya. Tadi ada Mbak Miran dan di sini nanti saya akan memanggil Prof. Hamdi dengan Bang Hamdi dan Salira Adi Asi dengan Mbak Alin nanti. Saya mau menyapa dulu deh di Bang Hamdi ada nggak di sini? Ada, Val. Hadir. Kaya Sip. banget loh sekarang, Val. Kenapa? Agak lain kalau kelihatan. Kayak film tuh Bang, agak lain. Agak lain ya. Agak lain loh, Val. Oke. Mbak Alin, selamat sore, apa kabar? Sore, Val. Apa kabar? Halo, Bang Hamdi. Kita ketemu lagi ya, Bang. Oh, halo, Lin. Padahal lu cuma di bawah ya. Iya, kenapa ya, Bang? Iya. Jarang ketemu Kita kita. zoom cuma padahal kita cuma beda ruangan. Siap ya. Seakan-akan berjauhan ya. Gak apa-apa, Iya. ini residu budaya kita dari COVID ini. Iya. Jadi banyak menggait massa juga kan di dalam acara ini, nggak repot-repot transportnya. Oke, jadi kita di sini mau secara spesifik tanya-tanya langsung dekat dengan ketua labnya masing-masing, lab Sipol, lab psikologi politik, dan TOMS. Sebenarnya saya agak kegangguan nih Mbak Alim nih. TOMS ini kan U-nya di mana gitu kan, toward healthy mind, body, and sexuality. Harusnya TOMS gitu Mbak, bukan TOMS gitu. Kenapa Kan ada kurang keren ya, Val. Kalau gitu susah lagi lambangnya nanti. itu punya apa gitu, Unity atau apa gitu. Hanya U-nya kecil. Iya, iya. Oke, mungkin sebelum masuk ke ini ya, saya mau tanya dulu aja deh, buat masing-masing gambaran laboratorium ini isinya apa gitu. Dan yang pertama, pertanyaan pertama mungkin topik apa sih yang biasanya masuk atau diterima ke dalam lab Tom sama lab Sipol ini? Yang misalnya ada mahasiswa mau propose topik gitu ya, atau rencana penelitiannya. Mungkin dari yang beberapa yang baru-baru ini atau yang berkesan, Bang Hamdi sama Mbak Alin mau share sedikit, silakan. Siapa Siapa? dulu? Bang Hamdi dulu, silakan. Oh, Menghormati Topiknya yang ini lebih apa? senior. dia sama senior. Kita nggak ada senior junior sebenarnya kalau di lab Sipol itu egaliter. Eh, Oke lah, teman-teman calon mahasiswa dokter. Jadi kalau di lab Sipol itu em, namanya lab psikologi politik, tapi sebenarnya basically sebenarnya basis kita tuh banyaknya psikologi sosial. Nah, psikologi sosial, terus ya social and political psychology misalnya gitu ya. Jadi social psychology itu menu yang harus dikuasai. Originally kita banyaknya dulu S1, S2-nya, S2, S3-nya mungkin dari psikologi sosial. Hmm. Eh, Terus kita riset apa gitu kan. Nah, eh, ya psikologi politik, kalau Anda lihat skop dari seluruh buku-buku psikologi politik itu bidang kita lah. Tapi kalau mau dilebarkan sedikit atau saya suka menyebutnya our sister and brother lah dalam akademik gitu. Political psychology kita juga banyak involved in peace psychology karena peace and conflict itu sebuah studi yang menarik. Kita banyak studi tentang radikalisme karena radikalisasi itu ya gak kaitannya dengan proses bernegara berbangsa dan apa iya ada konflik juga ya karena orang tuh bikin gerakan lah gitu eh, yang yang ada violence-nya juga di situ kekerasan. Mungkin juga kita banyak bersinggungan dengan proses-proses seperti unjuk rasa, gerakan protes gitu ya. Eh, nah, akhir-akhir ini misalnya lab banyak dapat kerjaan soal eh, mengkaji ideologi misalnya. Terorisme itu juga berkaitan dengan ideologi karena sebagian dari pekerjaan kita, ceritanya tentang mengcounter ideologi juga. Kalau yang misalnya menu-menu soal voting behavior, perilaku memilih, itu kita juga ada orang yang suka mendalami di situ, Rizka Halida. Walaupun dia belum eligible untuk jadi promotor, tapi bisa jadi co-promotor misalnya.
Nah, dulu di satu lagi yang lagi sekolah itu ada eh, dokter, calon dokter nanti Winda Yustistia itu juga minatnya banyak berkaitan dengan proses-proses emosi, kognisi, tapi dia senang dengan masalah-masalah religiusitas. Eh, Fenomena beragama lah. Nah, oh saya lupa. Jadi misalnya orang nanya kan sebagian kita tuh juga subscribe kepada kelompok pengkaji Psychology of Religion. Nah, karena berkaitan juga politik agama itu susah dipisah-pisahkan begitu. Nah, jadi sebenarnya Lab Sipol itu agak broad spectrum gitu loh. Nah, eh, sekarang misalnya kita ada studi tentang mengembangkan machine learning seperti tadi dilihat untuk mendetek misalnya the marker of radicalization in online itu apa penandanya dan gimana kita tahu, gimana kita mendetek. Nah, ini berkaitan dengan proses tadi. Ini proses agak jalin berkelindan lah. Ada agamanya, ada politiknya, ada proses-proses apa eh, misalnya seperti bimbingan saya yang lalu tuh studinya tentang makar gitu. Wih, serem ya makar gitu lah. Eh, Insurgencies gitu kan. Ya itu itulah. Jadi eh, nah terakhir kalau waktu COVID itu kita banyak masalah-masalah misalnya tentang eh, misinformasi, disinformasi, dan kenapa orang percaya disinformasi itu gitu. Bicara fake news, bicara bagaimana dia menjalar, bagaimana itu dipercaya, proses-proses psikologis yang terlibat itu ada lagi stream riset. Nah, untuk tahun berjalan misalnya dulu kita ada anak S2, S3. Jadi selain topik besar tadi yang saya sebutkan, itu ada dua tiga ada subcluster katakanlah begitu di bawah saya misalnya mereka dua tiga ada dua anak S3 tiga anak S2 gabung gitu loh itu khusus bicara tentang misinformasi itu tadi masalah fake news masalah kenapa itu selama proses-proses kemarin di pandemi itu kan banyak gitu ya banyak orang nggak percaya vaksin terus membuat kabar-kabar bohong dan macam-macam itu. Ya, itu dan kita juga ada kolaborasi internasional di bidang itu. Jadi eh, lab itu selalu mengusahakan kalau kita riset kita usahakan Anda juga punya kolaborasi internasional. Kan nanti kalau kita mau menembus publish untuk riset-riset untuk jurnal-jurnal yang prestisius itu kalau outdoornya juga nggak banyak orang-orang yang berkolaborasi di situ orang-orang top sulit masuk gitu loh. Nah, itu lab eh, arahnya ke situ sekarang. Jadi kalau apapun yang kita lakukan, pastikan kamu punya kolaboratornya di tingkat global gitu. Nah, jadi paling tidak sekarang tuh ada berapa subcluster gitu. Ada yang subcluster ideologi gitu. Berarti ya ideologi ada 3 orang gitu. Nah, ada yang subcluster sekarang kita sedang mengkaji masalah teori fusi identitas gitu loh. Fusion identity dan kaitannya dengan proses-proses radikalisasi juga proses-proses politik juga. Nah, eh, terus nanti ada juga sekarang penelitian di bawah Joe misalnya dia fokus kepada kenapa orang nggak lebih percaya pseudoscience atau seperti tadi itu hal yang sifat non ilmiah tapi tidak support kepada scientific gitu loh. Kenapa sikapnya rendah kayak gitu-gitu ada subcluster juga. Nah, jadi apa pastikan Anda nanti kalau bertanya ke kami gitu kalau Anda mau masuk ke lab psikologi politik apakah slot yang tersedia kira-kira di subcluster yang mana gitu. Jadi memang penting betul menghubungi dulu eh, yang akan eligible jadi promotor. Nah, boleh juga Anda misalnya menghubungi co-nya kata walaupun tadi di slide yang diberikan oleh program itu kan yang disebut hanya yang eligible jadi promotor. Nah, karena memang aturan dikti itu promotor itu minimal minimal itu udah maksimal ya eh, guru besar minimal lektor kepala. Nah itu jadi yang pangkatnya belum lektor kepala memang nggak bisa jadi kan yang boleh jadi promotor itu pasti bergelar doktor, profesor pasti doktor atau doktor lektor kepala. Tapi kalau dia doktor belum lektor kepala dia hanya eligible jadi co-promotor. Jadi di setiap lab itu banyak co-promotor juga. Nah, misalnya tadi co-promotor Joe Varian di tempat kita gitu loh.
Eh, nggak apa-apa, misalnya Anda tertarik hubungi Joe Varian, tapi Joe Varian pasti akan nanya lagi ke kita yang layak jadi co-promotor. Ini ada anak melamar di lab kita, tapi saya cuma jadi siapa yang bersedia jadi pro-nya? Apakah saya, Prof. Mira, atau kalau di lab kita ada 3 tadi, Aicha udah bisa, Rizka Halida misalnya. Nanti diatur gitu loh, karena eh, setiap periode, setiap semester itu kan ada, kita hanya boleh membimbing berapa gitu. Saya berapa, Prof. Mira berapa, Dokter Rizka berapa jadi promotor ke promotor. Jadi memang harus dibicarakan. Jadi calon peminat yang mau masuk ke lab itu memang harus komunikasinya detail gitu loh. Nanya siapa yang kosong, berapa lagi kosong, tahun depan siapa yang kosong bisa ngambil apa peran promotor gitu loh. Nah, kadang-kadang kita suka kita bolak-balik gitu. Jadi kalau saya slot promotornya habis, saya jadi co-promotornya Prof. Mira atau sebaliknya. Bisa juga begitu. Ya, jadi intinya pengaturan di dalam supaya itu maksimal. Nah, nah kalau udah masuk di lab, nah nanti saya cerita lagi lah soal Oke, Bang. Nanti hal-hal lain yang lebih seru gitu lah. Kalau udah dari dalam gitu. setelah ini nanti. Oke, terima Ah, kasih Bang Andi untuk paparan ini topik-topiknya dan bagaimana orang itu kalau mau propose ya, apa yang sudah biasa dilakukan mungkin kurang lebih seperti itu di lab psikologi politik. Sekarang kita ke Tams nih Mbak Alin. Gimana kalau di Toward Healthy Mind, Body and Sexuality, panjang juga ya. Apa, apa aja topik-topiknya yang biasa masuk dan mungkin yang berkesan atau yang belakangan ini. Kalau di Tams gimana tuh Mbak? Oke, selamat sore Mas Noval. Thank you untuk ini ya, untuk kesempatannya. Selamat sore calon-calon mahasiswa S3 di Psikologi UI. Jadi kalau di TAMS ini kan memang Towards Healthy Mind, Body, and Sexuality. Kenapa sih namanya jadi itu gitu? Pada awalnya TAMS ini tuh dia adalah 2 lab yang terpisah. Satu lab mengenai sexuality dan lebih kepada kekerasan, dan satunya lagi adalah labnya ini mengenai health psychology. Terus akhirnya kita digabung, akhirnya kita tapi orang kan lebih sedikit, jadi manpowernya lebih kurang. Jadi akhirnya kita bergabung, kami bergabung, dan kemudian untuk akhirnya kita buat apa sih namanya? Akhirnya Toward Healthy Mind, Body, and Sexuality. Jadi pada dasarnya memang yang diteliti ini banyak. Jadi kita bikin 3 stream. Yang pertama stream terkait mind, saat ini lebih banyak kepada psikosis. Kemudian selain itu streamnya itu kepada body, itu biasanya memang salah satunya saya, tapi ada juga Mas Bona yang sudah balik dari Belanda. Tapi Mas Bona lagi menyelesaikan S3 dari sini, tapi udah bentar lagi insya Allah rampung S3-nya gitu kan. Jadi kalau yang di psikologi yang untuk mengenai body itu mengenai adjustment kepada penyakit kronis gitu kan. Selain itu juga mengenai tahapan-tahapan penyakit kronis itu nanti eh, ada karakteristik tertentu nggak sih? Kalau Mas Bonda sendiri penelitiannya mengenai adherence terhadap HIV/AIDS. Tapi selain itu kami juga banyak kayak berusaha meneliti mengenai insomnia, mengenai pain gitu. Jadi memang yang terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan yang juga mempengaruhi tubuh kita tubuh. Selain itu juga beberapa saya juga membimbing mengenai self harm, self harm, terus beberapa lagi ya, ada self harm mengenai anxiety dan stress itu juga. Nah, selain itu juga memang kalau yang sexuality dan kekerasan ini biasa dipegang Mbak Iput dan Mas Danis. Mas Danis lagi kuliah S3, tapi dia mengenai violence yang terjadi pada hubungan dan dia berusaha melihat dari sudut perpetratorsnya. Kalau Mbak Iput, Prof. Kristi udah terkenal banget di area gender dan juga di area mengenai KDRT, gitu ya kalau Mbak Kristi, gitu. Nah, jadi along the way memang si TAMS ini kita ada 3 stream, namun kita sendiri sekarang lagi membuat suatu dataset penelitian gabungan yang besar yang nanti menjadi basis untuk dataset dari eh, mahasiswa dan dosen yang ada di TAMS. Jadi sekarang ini kan eranya big data itu semakin kuat arah big data sharing open sources ya. Jadi kita ingin membuat dataset di mana di dalamnya terdapat berbagai data yang kita ikuti partisipannya secara longitudinal sehingga kita bisa tahu nih di akhirnya gimana kesehatan mereka, nggak hanya fisik tapi juga mental.
Jadi memang untuk yang awalnya kita maunya akan akan di mahasiswa dulu gitu, mahasiswa psikologi diikuti selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan kita lihat akhirnya kondisi fisik dan mentalnya mereka bagaimana dengan berbagai variabel yang ada gitu. Jadi data set ini bisa jadi basis untuk kedepannya, bisa untuk untuk dasar kayak penelitian epidemiologi, untuk epidemiologi, oh seperti ini, jadi kedepannya kita bisa bikin penelitiannya apa lagi gitu. Jadi model-modelnya seperti itu gitu sih. Nah, ini lagi dikonstruk untuk berbagai datasetnya, mudah-mudahan tengah tahun ini kita sudah bisa live gitu. Terus berikutnya yang juga diteliti sih sebenarnya mengenai resilience gitu. Nah, resilience salah satu yang saya bimbing tuh mahasiswanya topiknya mengenai resiliensi pada keluarga. Ini menarik banget dalam arti gini. Resiliensi terhadap keluarga itu sudah sering banget diteliti. Namun meskipun itu sudah banyak diteliti, namun kan perubahan selalu ada, tantangan-tantangan keluarga yang dihadapi keluarga selalu ada. Jadi apa yang dulu berlaku sekarang masih berlaku nggak sih? Itu yang juga kita mau melihat seperti itu. Misalnya, Teman-teman untuk calon calon ini ya calon mahasiswa gitu. Jadi kita lihat apakah memang prinsipnya masih berlaku atau prinsipnya sudah berbeda. Sama juga dengan mahasiswa bimbingan saya yang lain, tapi ini saya jadi koprom, ini mengenai prosocial behavior, perilaku prososial. Parasocial behavior, perilaku parasosial. Parasosial itu kan dulu bagaimana kita ngefans sama artis, tapi sekarang dengan model AI, di mana kita bisa immerse dengan kehidupan artisnya, ini parasocial behavior-nya ini seperti apa sih, dan bagaimana pengaruhnya terhadap si kesehatan mental remaja. Jadi kita memang agak cukup broad sebenarnya si terms ini, gitu kan. Cuman memang kalau dari penelitian, balik lagi karena kalau penelitian S3 biasanya kita akan coba melihat mengenai teori-teori apa yang besar yang bisa dipakai untuk memotret si variabel, si DV atau fenomena yang mau diteliti. Kemudian dari situ kita turunkan berbagai faktor yang kita mau lihat. Dan dari situ kelihatan diidentifikasi gap penelitiannya apa. Begitu sih Mas Noval. Terus satu lagi yang lagi penelitian S3 ini juga lebih kepada ini pasien pada populasi post stroke. Kan post stroke ini kan setelah kelar stroke mereka kan ada fase-fasenya. Kita mau identifikasi untuk kesejahteraan psikososialnya ini pada tiap fase itu faktor-faktor apa aja yang berpengaruh. Jadi dari situ kan kita bisa lihat red flag-nya di mana. Jadi kalau ada pasien yang seperti ini, berarti ini dia red flag nih, harus diintervensi dan lain sebagainya. Gitu sih Mas, moga-moga menjawab ya teman-teman, setidaknya sedikit banyak gambaran mengenai TAMS. Kalau mau lihat IG-nya, IG TAMS juga ada, IG-nya itu TAMS THUMBS_UI gitu. UI. Nah, saya cek. Kayak gini nggak di chat. Underscore UI. Ini ya, Instagramnya. Yap, betul ya. Labsipol ada nggak, Pak? Instagramnya? Ada dong. People ada. Ini lupa username yang saya juga lupa. Ada Instagramnya. Instagram saya juga ada. Oh iya, boleh dicek tuh. Instagram Bang Hamdi juga ada. Labsipol, biasa ya tulisannya di Instagram. Oke, ini bisa dicek teman-teman di Instagram kalau mau lihat apa yang terjadi di lab ini lebih lanjutnya. Ya, oke, terima kasih Mbak Lin untuk pemaparannya. Saya malah jadi kepikiran ada silang ini nih, yang barusan terjadi di Indonesia kan lagi ada silang topik antara Labsipol sama TAMS, parasosial dengan tokoh-tokoh politik, ya nggak? Jadi kita ngerasa dekat banget dan dukungannya itu ya gitulah kayak persilangan gitu. Sekarang tentang aktivitasnya nih sekaligus mungkin menjawab tidak langsung tapi ini bisa langsung tergambarkan ya kan pertanyaan yang kuliahnya weekdays atau online atau offline. Sebenarnya yang dilakukan aktivitas mahasiswa S3 ini di lab seperti apa sih, Bang Hamdi, Mbak Alin? Mungkin Bang Hamdi dulu ya. Tadi udah mau cerita nih, aktivitas mahasiswanya apa? Oh ya tadi bukannya Prof Mira suruh jawab dulu tuh yang program fast track tadi sama yang gimana tuh kuliahnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Prof Mira mana? Udah sambil jawab di chat juga, Bang. Oh, oke, oke, oke. Nah, Yang jadi begini, yang penting
teman-teman calon mahasiswa doktor itu, saya selalu mengatakan dokter itu sebenarnya itu prosesnya itu kayak nyantri. Tahu konsep nyantri nggak? Atau kayak di Shaolin gitu loh. Jadi hubungan guru sama sama ya kalau di Shaolin, Master Master teach me kungfu. Terus sama sama gurunya sebelum kungfunya benar suruh ngangkat-ngangkat air dulu. Kira-kira gitu loh. Sama, jadi kalau ada nanti masuk di lab itu, ada kemungkinan seperti itu analoginya. Maksudnya begini, saya mau riset tentang topik ini gitu ya, tentang saya katakan tadi insurgencies gitu kan. Terus saya bilang, emang kamu udah belajar, udah baca tentang sistem politik gitu. Ya saya suruh dulu baca misalnya kayak gitu. Kamu udah belajar tentang ideologi-ideologi apa yang ada di dunia gitu loh. Jadi kita nggak akan suruh langsung kamu jurus kungfunya gitu loh. Kayak di Shaolin aja dulu. Shaolin ini belajar ilmu kungfu yang itu yang sama suhunya ya suruh ngangkat-ngangkat air atau besok itu suruh apa motong-motong ranting gitu loh supaya tangannya lincah pak puk kayak gitu-gitu ya. Jadi artinya banyak orang salah melihat. Jadi jangan ada cerewet soal tadi itu loh. Saya nggak suka dengar itu sebenarnya. Kuliah hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Nggak ada kuliah itu ya Senin sampai Selasa. Kira-kira begitu. Prosesnya itu, pengembangan ilmu itu bisa dikatakan itu tiap hari gitu loh. Ya suka-suka pembimbingnya lah. Dia bilang, ya kamu ngepel dulu sana. Belajar ngepel gitu loh. Itu bagus buat tanganmu biar lincah gitu. Kalau ibaratnya kungfu ini ya. Pernah nonton filmnya Jackie Chan gitu ya. Apa itu yang eh Kung Fu Boy ya? Kung Fu Boy sih. Karate Kid. Karate Yang Kid. Jackie Chan itu loh. Jackie Chan tuh yang Karate Kid terus tuh anaknya si Will Smith tuh yang jadi itunya. Kok suruh ngelap-ngelap kaca mobil sih kecek-kecek ya supaya tangannya kenceng gitu. So, bos suruh masukin jaket. Oh, masuk. Cek cek gitu. Tiap hari loh. Kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi eh, eh, artinya jangan dipikir hanya kuliah. Nah, langsung Prof Mira jawab itu kuliah tatap mukanya sih sedikit sih katanya. Berapa mata kuliah gitu loh. Jadi itu sebabnya kita mengatakan proses kuliah S3 itu kalau nggak ada labnya itu itu bukan kuliah S3 itu. Saya dulu pernah bergurau gitu loh. Kenapa saya bikin lab tahun 2008 itu. Jadi saya ada pertemuan program doktor seluruh Indonesia. Terus saya bilang, program doktor Indonesia ini bubarin aja lah. Loh kok dibubarin? Saya bilang, loh orang terima jadi program doktor, dia tidak di-embeddedkan, dimasukkan ke dalam lab day by day-nya gitu loh. Tabiat itu kayak orang ngambil course. Oh, kedatang course hari Senin 2 jam terus dia pulang. Nggak begitu program dokter. Gitu. Program dokter itu proses di dalam orang kayak di Shaolin itu dicemplungi di dalam itu ada gurunya, ada masternya. Tiap hari dia banyak belajar. Terus lebih banyak yang pelajari di luar kelas sebenarnya gitu loh. Dari proses interaksi. Jadi proses interaksi di lab itu mungkin ada diskusi sesama anak S3, ada proses one-to-one discussion, ada proses presentasi, ada proses adu gagasan dan macam gitu. Jadi dia memang embedded di dalam lab itu harus hidup gitu loh. Nah dari situ dia belajar macam-macam. Jadi nggak langsung gitu diajarin tadi. Ya dia melipir-melipir istilah orang. Kok melipir ke situ dulu? Nanti baru orang sadar setelah dia keluar dari situ. Iya ya, kok ilmu saya udah komplit ya. Di luar apa dan itu sudah pasti kalau orang bilang apa project dari program doktor. Ya, doing dissertation project. Anda tahu dissertation project di kita itu sebenarnya kita requirement-nya sama aja dengan yang diminta oleh Yale, Harvard, Stanford, segala macam universitas top itu. Ya, sama. Kita kalau ditanya benchmarking-nya, ya itu ada benchmarking kita. That dissertation that we want to write gitu loh. Project itu. Tinggal kita ngatur itu gimana membuat itu proyek terjadi dalam waktu 4 tahun gitu loh. Oke, mata kuliah ini perlu ini compulsory misalnya ya. Nanti dibilang tadi di tayangan Prof Mira tadi tuh. Ini oke lah itu ya itu
ya oke lah memenuhi SKS gitu loh, tapi letaknya bukan di situ. Embedded dia di dalam lab itu dan keseharian gitu loh. Dan dia kita nuntut full time gitu loh. Jadi kalau tabiatnya Anda masuk doktor, saya mau tahu betul kuliahnya jam berapa sampai jam berapa Senin jam 9 sampai 11 sore, setelah itu saya pulang lagi. Enggak begitu program dokter. Nanti ada kuliah lagi Rabu jam 9 sampai jam 11. 2 jam saya di kampus, sore satu pulang lagi. Enggak gitu. Dia harus di lab. Dan dia merasakan atmosfer itu, atmosfer riset gitu loh. Mungkin nanti kita libatkan dalam proses membuat proposal, mencari dana, macam-macam kegiatan seperti, Anda bayangkan seperti orang masuk di perguruan Shaolin itulah. Kadang-kadang disuruh-suruh sama suhunya, apa ngangkat-ngangkat ember dulu, bersih-bersih dulu gitu loh. Macam-macam ilmu yang didapat gitu loh. Nah, that's program dokter gitu loh. Jadi, makanya saya bilang dulu, kalau ada orang buka program dokter, wataknya itu seolah-olah, oh gini nih, jadi Anda harus paham ya, ada yang namanya universitas, pendekatannya adalah teaching university, jadi dia delivering courses. Nah, delivering courses, seperti saya bilang tadi, tabiatnya. Oke, dia datang jam 9 sampai 11, begitu pulang, dapat course, dia pulang. Oke, datang lagi hari Rabu, nanti dia dapat kurang, dia pulang. Oke, itu namanya teaching university. Orang-orang yang di dalam universitas itu lebih sebagai teacher. Tapi kalau riset university, lain cerita. Riset university di dalam orang-orang dosen itu adalah scholar. Scholar dia punya network design yang bagus, punya passion di riset. Tiap hari dia bicara itu, dia senang engage in discussion yang dalam dengan anak S3-nya, bagaimana membuat riset yang bagus gitu loh. Dia bukan teaching orientasinya gitu. Nah, masalahnya di program-program dokter dulu itu ketika labnya nggak ada, ketika mahasiswanya minta bimbingan, dia datang ke teacher. Loh, teachernya jawab, loh saya ini bukan researcher loh. Kok saya bimbing S3 ya? Sorry, I'm teacher gitu loh. Saya bilang, begini-begini S3 nih bubarannya seluruh Indonesia nih kalau nggak ada labnya. Itu sebabnya UI sekarang untuk S3 basisnya adalah jadi embedded in research, kelompok riset atau apa tadi namanya, bisa lab, bisa riset group gitu. Jadi sebuah infrastruktur di dalamnya ada ketuanya, ada program risetnya, dan anak S3 embedded day by day, itu idealnya begitu. Nah, Day jadi by day, Bang. jangan hitung-hitungan banget, maksudnya Val. Oh, kuliahnya berapa dong? Harus jelas nih. Karena saya orang sibuk di luar, saya harus ngatur. Senin sampai ini, nanti setelah itu saya, oh kapan lagi kuliah? Nggak gitu. Emang kalau kalau mahasiswa, intinya mahasiswa itu mau nanti jalurnya mau fast track ke PMDSU ke by research ke by course ke, intinya nyantrik gitu loh, nyantrik di lab itu gitu. Nah, Noval kan udah ngalamin tuh. Coba Novel cerita. Ya, Val. Ya, bisa sekalian nyambung mungkin Bang. Ini udah dapat gambaran angkat-angkat airnya sama ngelap-ngelap kacanya itu seperti apa. Waktu pertama saya masuk di lab Sipol itu, yang pertama kan saya sedang meneliti ideologi teori konspirasi waktu itu. Yang pertama saya disajikan adalah verbatim dari para ekstremis. Nih, lihat nih pemikirannya seperti apa. Berikutnya saya mendampingi Bang Hamdi ketika sedang memberikan materi pada para napiter-napiter. Saya mencatat dan jadi fasilitator dalam eh, aktivitas diskusi di ruang kelasnya dan program rehabilitasi sampai pada akhirnya setelah skillnya terasah dan risetnya sering berjalan dengan itu, saya juga jadi narasumbernya di sana. Jadi memang dalam perjalanan berapa nih Bang? 7 tahunan kalau ditarik dari S2. Ya memang begitu. Full time-nya itu ya kita membangun skill dan kredibilitas akademiknya dari situ kalau di lab Sipol yang saya rasakan situ. Barangkali kalau gitu ini ya, itu dari apa namanya? Di Padepokan Shaolin Temple-nya psikologi politik. Nah, ini kalau Shaolin Temple-nya Tams gimana, Mbak Lin? Aktivitas mahasiswa ngelap-ngelap kacanya, angkut-angkut airnya tadi. Kalau dari analoginya Bang Hamdi, di Tams apakah sama atau gimana prosesnya? Oke, jadi untuk di TAMS prosesnya agak berbeda karena tergantung juga dari model si promotor dan kopromnya.
Namun overall memang mahasiswa dituntun gitu kan, berusaha difasilitasi, berusaha pengayaan dengan diskusi dan mengerjakan berbagai proyek yang tujuannya untuk mematangkan si mahasiswa ini sebagai seorang peneliti dan lebih memahami mengenai variabel-variabel yang dia mau teliti gitu. Jadi kadang memang kalau kuliahnya kan di hari awal udah diminta kira-kira topiknya apa yang mau diteliti untuk jadi disertasi. Namun kan itu perjalanannya panjang banget ya, Val, yang novel juga paham sendiri gitu. Pemahamannya seperti apa gitu. Jadi biasanya kayak beberapa kayak mahasiswa tuh ada yang saya minta, oke, kita ada kesempatan untuk hibah penelitian. Bikin deh proposal hibahnya. Terus udah gitu bagaimana kita melakukannya, bisa ambil dari satu variabel dari disertasimu yang dirimu suka, sisanya ditambah yang lain. Gitu. Jadi mahasiswa ini juga terbiasa untuk membuat proposal hibah, terbiasa juga untuk berpikir secara kritis di dalam proposal tersebut gitu. Atau selain itu kalau ada penelitian coba ada misalnya ada konferensi, coba ikutlah misalnya konferensinya online, setidaknya untuk latihan aja dulu. Bikin abstrak itu seperti apa yang baik, untuk kemudian presentasi itu bagaimana gitu. Jadi kayak seperti itu memang terus diupayakan gitu, dilatih. Selain itu juga misalnya mahasiswa ini kita kan di TAMS banyak juga proyek-proyek. Terkadang juga ada anak S1 yang magang atau anak S2 yang magang. Jadi si mahasiswa S3 ini mereka bisa mengerjakan proyeknya dengan meminta bantuan S2 dan S1 untuk juga mengambil data atau terlibat dalam penelitian S1. Jadi modelnya S3-nya yang pegang, S2, S1-nya ikut ngebantu sambil mereka melakukan penelitiannya juga. Gitu. Jadi mereka juga terbiasa untuk berpikir kritis, melihat bagaimana penelitian-penelitian adik-adik tingkatnya seperti itu. Kemudian juga kayak beberapa tuh misalnya ya udah kalian kan memang salah satu requirement untuk lulus dari S3 kan ada publikasi. Publikasi internasional itu kan tidak mudah, prosesnya panjang. Berkali-kali kita pun harus tahu cara nulis yang pas bagaimana. Nggak hanya nulis sih, kalau nulis sih oke, tapi kan bagaimana kita menuangkan isi pikiran, bagaimana mempersuasi seseorang, mempersuasi reviewer sehingga mereka yakin ide kita dan hasil penelitian kita ini eh, berharga untuk dipublikasi gitu kan. Jadi kan kalau kita ngasih piring isi makanan kan nggak bisa berantakan. Kita harus tahu piring ini isi makanannya apa dan kenapa ini penting banget loh untuk orang lain tahu. Itu kan butuh sekali latihan berkali-kali. Jadi kadang dari tugas kuliah atau dari kan tugas kuliahnya salah satu kan literatur review, yaitu coba aja dulu dibikin menjadi suatu artikel dan coba dipublikasikan. Itu kan latihannya memang seperti itu bolak-balik. Dan memang yang juga sangat penting itu adalah menjalin hubungan yang erat, yang nggak erat banget, tapi maksudnya cukup baik dengan si promotor dan kopromotor. Jadi banyak diskusi, banyak belajar, saling belajar dari prom dan kopromnya gitu. Biasanya di awal kan si prom dan koprom itu akan menuntun dengan cukup banyak, tapi menjelang masuk ke semester tahun kedua, tahun ketiga, promotor itu agak yang lebih paham itu harusnya si mahasiswanya, karena itu kan penelitian mahasiswanya. Prom dan koprom akan berusaha melihat dari perspektif yang berbeda sehingga penelitiannya ini komprehensif. Dan memang kalau kita menemukan beberapa teori yang besar untuk membangun si tesis kita atau klaim kita itu akan sangat membantu. Jadi itu pun juga yang akan dilatih. Dan pasti lagi baca dan baca itu selalu, itu terus ada ya gitu. Karena kan nama juga mahasiswa S3 gitu. Seperti itu. Biasanya sih saya kalau ngobrol sama mahasiswa saya, kalau kayak masih, aduh ini gimana ya, ini seperti apa, aduh bingung banget apa, itu berarti kalau di goanya, itu kalau goa masuk S3 itu udah perjalanan di dalam goa, itu baru masuk goa tuh, goanya baru sepertiga. Kalau udah yang, aduh udah enak banget ya mbak, udah deh, yang penting gue selesai gitu, aku selesai. Itu artinya udah, ya udah bentar lagi emang udah kelar. Udah harus kelar gitu. Jadi kadang kita suka pakai perumpamaan seperti itu. Dan memang S3 itu bukan proses yang mudah sih, terus terang banyak ya banyak duka dan air mata, namun juga banyak senangnya juga, jadi memang campur aduk. Yang pasti kita sendiri sebagai seorang mahasiswa akan
berada di luar comfort zone kita, dan itu yang memang sangat challenging, terutama yang sudah lama tidak ada di bangku kuliah dan kemudian kembali lagi ke bangku kuliah, dan kita sudah terbiasa di comfort zone kita, terus kita masuk S3, itu memang prosesnya tidak mudah. Dan kalau di semester 1 berasanya kayak mau, apa sih kalau istilah saya tuh kayak mau mati gitu kan. Terus bawaannya nangis, bawaannya bete, makan ditambah banyak atau nggak nafsu makan, itu memang prosesnya demikian. Gitu. Tapi kan selalu ada cahaya di ujung sana. Itu aja sih, Val, dari diriku. Gitu. Seiring dengan bicara tadi saya flashback nih. Awal iya juga ya. Udah itu Heeh. luar biasa memang questioning dan segala halnya. Yang saya ingat kalau di lab TAMS itu memang nih ya kalau misalnya kita belajar mensintesiskan apa yang disampaikan Bang Habib sama Mbak Alin tadi, kita nggak cuma baca buku, tulisan, terus kemudian membuat tulisan dari itu. Misalnya kalau di TAMS kemarin sama Mbak Iput itu kan saya mau mengajukan sebuah proposisi tentang kekerasan seksual yang mana aturnya masih didominasi oleh Western countries sama yang di Indonesia belum ada kelihatan kayak ininya kerangkanya sama arahnya atau tipikal khasnya seperti apa. Kalau misalnya kan over perception di Barat yang lebih liberal, lebih mudah buat approach untuk sexual activities itu nggak semerta-merta bisa langsung ditranslasikan di Indonesia gitu. Saya dikasih lihat nih data dari Komnas Perempuan seperti ini. Dan kemudian kalau kekerasan-kekerasan seksual yang sempat dibahas itu seperti ini. Coba kamu rasakan dulu kira-kira benang merahnya apa dan apakah itu sesuai sama apa yang kamu proposkan di proposalmu gitu. Ya itu mungkin apa proses pembelajarannya kita juga apa ya nggak cuma membaca literatur tapi kita melihat langsung kasusnya. Ini saya rasakan juga di lab sipol dan di TAMS sebagai mahasiswa yang punya dua kaki di lab masing-masing ini. Iya. Nah, ini mungkin nyambung sama pertanyaan di chat juga ya. Kita mungkin di awal-awal itu saya juga dapat pertanyaan dari junior sama waktu itu sama Mbak Riri sama Mas Uco juga. Kita ini sebenarnya bertanya-tanya nih, harus sedetail apa sih memang persiapan topik yang mau kita bawa nih untuk kita tawarkan ke lab? Apakah misalnya bipolar terus sudah bisa kita masuk nih, terus kemudian tentang radikalisme bisa masuk ke lab sipol gitu. Harus sejauh mana kita mempersiapkan atau sedetail apa sih proposal yang kita ajukan itu? Ya, mungkin aku sekalian menjawab karena ada pertanyaan dari Yeni ya, dari Mbak Yeni. Bentar ya. Oke, jadi jadi memang kalau di TAMS ini kebanyakan dosen-dosennya adalah psikolog yang berkecimpung di bidang klinis atau praktek di bidang klinis. Salah satunya kan dulu di psikologi UI modelnya BITS tuh kan bidang studi. Memang banyak sekali dosen dari bidang studi psikolog klinis yang memang bergabung di TAMS. Walaupun ada di lab-lab lain seperti lab keluarga atau lab mindfulness dan intervensi gitu. Nah, kalau di lab TAMS ini memang ada beberapa dosen yang tertarik dengan psikologi abnormal, maksudnya gangguan-gangguan, termasuk salah satunya personality disorders. Let's say misalnya yang mau diteliti itu personality disorders, BPD lah, borderline, tadi sesuai pertanyaan. Memang kita harus jelas yang kita mau kupas dari BPD itu apa. Apakah faktornya, apakah faktor resiko, faktor pencetus, faktor eh, apapun gitu, misalnya itu akan masuk di BPD. Itu itu setidaknya harus ada di proposal. Jadi gap penelitiannya harus ada. Yang memang sulit kalau kita memang mau melakukan intervensi. Kenapa? Karena untuk kita bisa mau melakukan intervensi dan ini suatu yang state of the art, ada yang kebaruannya, kita harus bisa melihat juga celahnya di mana pada misalnya karakteristik BPD ini dan yang belum diperdalam, belum ada banyak penelitiannya dan di situ kita mengisinya gitu. Jadi biasanya untuk penelitian intervensi kita harus bisa buktiin dulu intervensi ini bagus atau enggak baru kita melakukan gitu kan. Intervensi ini setidaknya protokolnya terbuktinya gimana baru kita melakukan. Jadi ini panjang sekali. Jadi itu memang akan agak lebih sulit karena kan kalau bisa ya S3 ya kalau bisa 5 tahun ya kelar gitu, jangan lebih lama lagi gitu. Itu sih yang masukan dari saya. Tapi selain itu juga kalau kita bisa
ya intinya gap penelitiannya harus jelas dan sangat mungkin nanti variabelnya berubah atau Hmm. sangat mungkin biasanya kalau di mahasiswa di calon mahasiswa tuh mereka udah tahu variabelnya mau apa yang Hmm. udah ada tapi perspektif besarnya ini dari teori mana yang mereka mau ambil untuk menjelaskan si fenomena ini itu yang kadang masih belum ada tapi ya itu bisa dipahami sih gitu. Iya, iya. Kalau saya tangkap berarti setidaknya ada teori acuan yang tidak dipakai, terus gapnya pertanyaannya sudah jelas arahnya kemana, Mm-mm. dan kalau sebisa mungkin hindari dulu yang applied ya, atau Iya, bisa. karena kita lebih banyak teori building. Dari teori building nanti kita bisa applied. Dan nanti applied-nya pun sebenarnya nggak harus dalam S3, tapi setelah S3 juga bisa kan. Kalau kita udah sangat paham mengenai karakteristik si, let's say BPD, kayak gimana, pencetusnya gimana, kapan sih dia bisa escalating. Kalau udah paham, kalau kita udah banyak temuan seperti itu kan, membangun intervensinya lebih ada lebih ada apa ya jalannya lebih ada gitu. Hmm, hmm. Oke, oke. Nah, Iya. kita ke, terima kasih Mbak Lin. Kita ke Bang Hamdi nih. Kalau di Lab Sipol, sedetil apa Bang yang dibutuhkan proposalnya untuk masukin apa yang perlu kita tawarkan nih? Langkah pertama adalah korespondensi dulu. Jadi itu Korespondensi. korespondensi untuk tahu sekarang kira-kira siapa yang kosong. Kan kita Hmm, kalau tahun ini saya udah full, saya nggak terima mahasiswa, kira-kira begitu. Jadi memang harus harus korespondensi one to one. Yang calon promotor lab dalam lab ada calon promotor yang mau dituju kan, termasuk juga co-nya sekalian. Jadi harus ada previous korespondensi yang agak intens lah untuk kita. hmm, Jadi bertanya gitu loh, misalnya hmm, Prof, gitu, sekarang apakah bisa kemungkinan tahun depan lima berapa slot ada yang kosong apa enggak kayak gitu loh. Nah, terus topik apa yang bisa saya address? Kalau masalah itu begini, kita kan balas emailnya nanti. Kamu arahkan ke sini, ke sini, ke sini sampai bentuknya itu ada dulu. Jadi mungkin kita tidak akan goes to detail ya, detail hmm, banget gitu. Itu kan nanti proses panjang selama 4 tahun itu mematangkan itu. Variabel itu bisa ganti-ganti lagi, bisa bisa karena setelah kan dikupas kayak kamu tadi, Val. Kalau ibaratnya masuk gua, kamu masuk lagi. Kalau saya suka juga dulu laci istilahnya. Saya bilang anak S3, kamu tuh kalau baru masuk S3 itu lihat-lihat doang, itu kayak masuk supermarket, itu kamu baru di pintunya doang. Nanti kamu mau masuk lagi ke section ano ke bagian sayuran. Sayuran ada rak-raknya lagi. Ini hmm. bagian yang apa buncis-buncisan gitu loh, masuk lagi ke dalam. Nah, itu kan diproses. Nah, tapi paling tidak dalam proposal itu kan ada semacam apa statement of intent lah. Saya mau mengkaji ini pada Hmm. ini gejalanya ini. Saya sudah punya deskripsi permasalahannya, walaupun belum terlalu detail seperti tadi masuk supermarketnya sampai kalau udah studi S3 itu nanti pasti dia lebih detail. Jadi Hmm. nggak cukup kita cuma masuk di depan ke bagian sayuran, sayuran itu nanti masuk lagi ke bagian buncis-buncisan lagi, biji-bijinya lagi gitu. Oh, detail lagi ke dalam. Kira-kira begitu. Dan kita Awalnya masuk mau bikin sop, di dalam jadi bikin soto Betawi Bang ya. kayak gitu. Jadi itu proses lah nanti. Tapi bahwa eh, bersepakat dulu ini masuk dalam skop dan kajiannya di lab dan ini juga sedang menjadi karena begini, basically program di UI itu bukan yang nentuin mahasiswanya, salah Anda itu. Jadi yang nentuin lab dan promotornya itu sedang menerima anak untuk mengerjakan proyek apa. Jadi kalau nggak ada istilahnya promotor itu yang mengatakan kamu harus ikut kita gitu. Jadi jangan dibalik. Ya dulu kan suka nyebelin gitu tuh mahasiswanya. Saya maunya pokoknya kalau nggak ini nggak mau ya. Kok ngatur gitu loh. Sekarang istilahnya ya Anda tanya di lab itu fokusnya apa, sedang mengerjakan apa, sedang difokus di variabel apa, di area apa, komunikasi, sampai kemudian dikirim dulu proposal awal, mungkin kita minta dulu perbaiki kira-kira arahnya ke sini, nanti udah kalau udah cocok, istilah orang udah cocok tuh barangnya, nah baru Anda daftar ke penerimaan UIA CID itu. Jadi jangan dibalik-balik prosesnya.
gitu. Jangan ikut dulu simaknya gitu udah lulus baru enggak. Kalau S3 lain ceritanya. Jadi dapat dulu semacam letter of acceptance gitu loh, dan promotornya itu memang bersedia dan mau menambah muridnya kira-kira begitu. And then you go to UI proses itu, macam-macam tes simak dan macam-macam yang tes TPA lah bla bla gitu ya. Gitu prosesnya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kalau Nah, proposal mungkin nggak awal-awal tuh kita cuma pengen lihat dulu kan orang ini betul-betul passionate nggak gitu loh. hmm, Kita bisa tangkap vibrannya gitu loh. Oh ini mau nih orang nih, oh, oke nih dia dia passionate banget dan cocok gitu loh. Kita mungkin pelajari juga sedikit banyak latar belakangnya kan, gitu kan. Itu baru setelah itu dapat semacam letter of acceptance. Nah, hmm, baru dia aman sebenarnya pergi ke proses administratif di SIMAK UI itu. hmm. Itu. Iya, iya. Ini bicara sebagai proses ini ya, seleksinya juga nih, Bang. Ya, betul. Hmm. Iya, iya, iya. Ah, mungkin kalau ini kan S3 berbeda ya. Di sini saya yakin yang tertarik untuk mengikuti program S3 ini sudah selesai S2 semua. Barangkali kalau Bang Hamdi sama Mbak Arin bisa bayangkan, memang bedanya apa sih yang diharapkan atau requirement-nya antara mahasiswa S2 dan S3 itu? Kira-kira lebih beginilah. Kalau S3 itu kualifikasinya adalah dia sebenarnya dalam tanda kutip ya, teori builder lah. Theory builder. Kalau di S2 itu teori testing lah. Jadi gini, jadi orang ngetes teori untuk menyelesaikan masalah yang lebih simpel gitu. Hmm. Ketika dia sudah lewat fase itu, and then mulai dia berpikir, mendevelop lagi teori lebih lebih dalam, lebih menyeluruh. Idealnya antara apa yang dia kerjakan dengan S2 itu dengan S3 sebagai sebuah topikal nyambung aja supaya Hmm. dia tidak invest energi kognitif yang atau fokusnya hilang gitu loh. Jadi dia terusin tapi kira-kira kalau bicara levelingnya ya di S2 itu kalau di S1 kan Anda sebenarnya istilah saya itu Anda baru belajar basic-basic science gitu loh. Jadi kalau namanya skripsi itu bukan bukan mengerjakan tesis sebenarnya. Skripsi itu ya latihan meneliti aja lah sebenarnya. Kita tuntutnya di situ gitu loh. Sehingga dia tahu proses-proses ilmiah dan kita juga nggak pernah terlalu menganggap hasil S1 itu sebagai sebuah eh, scientific contribution yang layak publish misalnya. Di berbagai dunia juga nggak ada orang anak-anak undergrad gitu, bachelor gitu disuruh publish sih sebenarnya enggak. Nah, Hmm. dia artinya, nah baru nanti di level master itu, kalau dia masternya adalah, di luar negeri kan juga master itu macam-macam, Val. Jadi kalau masternya yang terminal dan dia apply, nah sebenarnya itu basisnya courses based. Jadi kalau orang sudah membuat apa course-course yang mencukupi dan dia dianggap master gitu loh. Tapi kalau S2-nya adalah yang jalur riset, nah kita bicara jalur riset ya, seperti di sini kan berarti magister sains nih. Nah, kita Hmm. requirement-nya kan ya seperti sebenarnya tadi paling enggak dia teori testing lah, dia mentes teori gitu. Nah, setelah S3 dia lanjutin teori buildingnya, bagian untuk membuat penjelasan lebih dalam, lebih baru, punya novelty dan ada sesuatu yang dia bangun gitu loh. Nah, itu Hmm. ya. Nah, Iya, iya. that we want gitu nah, Mas. Sebab makanya ketika teori building itu nah risetnya kan harus mendalam. Nah, sembari misalnya kita berharap dokter itu kan matang dalam sains gitu loh. Nah, itu Hmm. sebab gimana mematangkan dia? Nah, tadi proses nyantrik di Shaolin Temple tadi membuat dia matang gitu. Oke. Jadi itu prosesnya begitu. Dan lebih Hmm. dari sekedar kuliah-kuliah prasyarat yang di SKS-kan itu gitu loh. Gitu. Nah, Iya, iya. itu jadi ketika ketika dia keluar itu kalau di ibaratnya di Shaolin Temple itu sama gurunya dibilang ini kakak perguruan yang sudah punya anu lah, udah apa tuh Suheng siapa lah itu ya pokoknya kakak perguruan nomor sekian lah gitulah gitu gitu PhD itu
kan istilahnya kalau di luar negeri itu orang sudah punya license untuk menjadi scholar. License to be a scholar gitu loh. Jadi kalau belum dapat PhD itu ya istilahnya kamu belum boleh melakukan proses ilmiah secara mandiri sih sebenarnya. SIM-nya belum ada gitu loh. Nah, PhD itu SIM-nya, dokter. SIM. Gitu loh. Iya. Sebagai orang bisa nyetir tapi ya belum ada SIM-nya, berarti belum. Ya, belum. belum afdol lah nanti. Apalagi Oh, kalau jadi dosen disemprit itu. Kamu belum ada SIM-nya. Kok berani-beraniin jadi dosen di perguruan tinggi gitu. iya, iya. Oke, masih mengambil. Nah, kalau dari Mbak Alin bagaimana perbedaan S2 dan S3 kalau dalam perspektif Mbak Alin? Memang ya tadi sih tidak beda jauh dengan Bang Hamdi. Jadi memang kalau di psikologi UI kan untuk S3 itu kan kita lebih fokusnya ke teori building, memakai perspektif teoritis tertentu untuk mengembangkan suatu atau menjelaskan suatu fenomena. Kalau memang si tesisnya ini dia memang lebih kepada teori testing gitu. Di mana kalau kita misalnya ada asumsi tertentu, kita mau ngetes variabel-variabelnya itu ada dan jelas, dan setelah itu variabelnya pun kalau memang diharapkan bisa lebih banyak, bukan kayak S1 gitu ya. Jadi lebih lebih dalam gitu. Selain Hmm. itu, nah kalau di eh, nah untuk pengayaan dalam proses di S3 memang kalau yang jalur coursework dan riset itu kan memang ada berapa mata kuliah dan rata-rata itu kan memang yang terkait metodologi dan statistik dan juga ada filsafat. Hmm. Tapi kalau memang membutuhkan juga kayak pemahaman konten itu sebenarnya kan bisa mengikuti beberapa mata kuliah S2 yang biasanya ditawarkan di S2 Magister Science gitu kan gitu. Jadi biar lebih paham atau lebih refresh lagi ilmunya dan lain sebagainya gitu. Jadi setahu saya sih hal tersebut juga dimungkinkan gitu Hmm. sih Val gitu. Jadi dalam prosesnya itu tidak hanya bimbingan, tidak hanya magang di lab, tapi juga kita tetap bisa mengambil mata kuliah sebagai mata kuliah pilihan yang ada di S2 Science. Tahu saya sih seperti itu ya. Kita nanti mungkin nanti Mbak Mira bisa memperjelas, tapi itu pun juga sebenarnya akan membantu gitu. Iya, misalnya seandainya saya dulu ambil peminatan di psikologi sosial, ternyata di topik saya butuh ambil kelas yang lain, di S3 saya baru ambil kelas S2-nya gitu ya, untuk mematangkan materi yang ingin saya dalami itu. Misalnya di kayak psikologi, saya ingin lebih banyak mengenai kepribadian. Saya bisa ambil mata kuliah yang ada di peminatan S2 Sains peminatan kepribadian kan. Ada teori-teori kepribadian, ada analisis profil tokoh, ada trait-trait dan lain sebagainya untuk refresh dan juga untuk lebih lebih lanjut memahami seperti itu. Gitu. Itu juga sangat dimungkinkan sih gitu. Hmm. Mm-mm. Terima kasih Mbak Alin. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan lagi nih ya, eh, ini kita juga sudah membicarakan tentang persiapan masuk itu seperti apa. Kemudian mungkin untuk menutup sebelum masuk tanya jawab, prospek. Ini kan kita tertarik untuk ikut S3 juga ketika kita melihat apa yang bisa kita dapat dengan gelar ini gitu. Apa gunanya buat karir kita. Apakah ini akan mendongkrak nama saya dokter lulusan UI nanti kalau nyalek lebih kredibel misalnya gitu. Atau atau mungkin akan saya menjadi lebih pintar dan lebih dicap ahli itu Bang, resmi kayak kata Bang Habib tadi. Prospek karir kalau dalam pandangan Bang Habib sama Mbak Alin, S3 ini apa sih yang ditawarkan dan akan berguna untuk apa gitu? eh Mungkin aku dulu nanti penutupnya Bang Hamdi ya Bang ya, gong ya gitu. Jadi memang sih waktu itu saya ambil S3 karena memang saya di akademia. Dan waktu itu S3 saya pun tidak di sini gitu kan. Tapi yang saya pelajari dalam proses saya menjadi S3, pemahaman pola pikir kritis, pola pikir yang runtut, yang logis itu memang sangat dilatih gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu dengan seperti itu kalau dalam melihat suatu fenomena saya bisa menjadi lebih kritis, dapat bird view-nya. Dan ini sangat membantu tidak hanya saat di akademia dalam menjelaskan masalah ke mahasiswa, dalam membantu mahasiswa buat penelitian, dalam bikin penelitian saya sendiri gitu. Tapi pada saat di mana saya diminta jadi narasumber sebagai konsultan, kan itu juga selalu ada gitu kan kemungkinan seperti itu. Eh, itu sangat membantu dalam saya memetakan berbagai permasalahan.
gitu. Dan memang kalau konsultan dan kita S3 biasanya rate lebih tinggi kalau kita lihat secara ekonomi gitu ya. Gitu. Itu dan misalnya oh saya dari S3 dari sini atau saya S3-nya tuh waktu dulu beasiswanya misalnya kalau saya dari Fulbright itu juga bisa menaikkan prestis seperti mungkin lulusan dari psikologi UI gitu. Jadi seperti itu sih gitu. Tapi memang balik lagi tujuan kita S3 itu mau apa gitu. Kalau di akademia memang kayaknya sekarang udah menjadi tuntutan gitu. Tapi di non akademia memang harus juga jelas mau mencari apa. Karena pada beberapa mahasiswa S3 saya berapa kali bertanya. Jadi sebenarnya di sini apa yang mau dicari sih gitu. Karena ya karena ada satu lain hal jadi akhirnya membuat saya ini sebenarnya apa yang mau dicari gitu. Karena apa yang kita mau cari itu akan sangat membantu kita untuk menjalani proses S3 yang memang naik turun banget begitu sih. Di drive-nya gitu ya. Iya, dan juga proses pendewasaan banget kan sebenarnya bagaimana meregulasi emosi, gimana kita kesal sama promotor tapi kita harus ketemu promotor saya tiap hari gitu kan. Itu kan butuh regulasi emosi gitu dan udah ditutup harus tutup jelasin, harus bisa mikir, itu kan juga tidak mudah seperti itu sih. Ya itu tantangan sih. Gitu. Hmm. Itu sih Val, jadi ya memang balik lagi kita balik ke tujuan kita mau apa dan itu yang kita coba gitu. Dan Hmm. itu yang kita coba. Ada yang memang oh S3 yang penting saya dapat gelarnya. Ya mungkin harus lihat lagi yang cocok programnya itu yang cocok untuk saya di yang di mana tempatnya. Hmm. Oh, Terima kasih Mbak Ali. oke. Dari Bang Hamdi gimana nih Bang, prospek dan apa yang bisa didapat dari Ya, S3? Worth it nggak nih? saya mengamini betul dan mengafirmasi yang tadi dikatakan Alin itu 100.000% benar. Maksud saya ini, jadi eh, tentu ya Anda harus merenung dalam diri sana sendiri gitu loh. Eh, apa, gue mau jadi apa gitu dan apakah saya melakukan itu setengah-setengah apa kalau misalnya kalau menurut saya itu agak nista betul ya. Mudah-mudahan juga ada yang masuk ke UI dia pengen ngasih secari ijazah gitu loh. Saya bilang itu lo beli aja ijazah dokter di ruko itu. Kan banyak yang gitu ya kalau kita kita maunya ngomongnya frankly speaking aja lah, Pak. Dia bilang kok banyak pejabat-pejabat dapat dokter beli-beli aja gitu. Ya udah, lu mau beli yang itu atau lu mau ilmunya Hmm. gitu ya. Nah, kita maunya yang orang yang passionate kita ajak bisa. Nah, kan ini kita harus menganggap anak dokter itu kan mitra kita juga. Hmm. Kita belajar banyak dari saling belajar sebenarnya. Jadi itu proses saling mendewasakan juga gitu, saling isi mengisi lah. Dan Hmm. kita saling mematangkan. Promotor juga jadi matang, mahasiswanya jadi matang gitu loh. Mm. Nah, jadi itu proses timbal balik. Nah, kalau yang satu itu cuma mikirnya ya saya cari kertas, juga bilang hari ini gue kasih nih, tinggal saya dokter lu ambil nih, PhD gitu kan gitu ya, nyebelin gitu loh. Jadi kira-kira jangan 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 berharap itu ke sini Anda mengambil ijazah itu doang gitu loh. Hmm. Kasarnya kalau lu ijazah itu gue kasih ijazah deh sekarang deh, gue kasih stempel ijazah dokter gitu loh kira-kira gitu. Enggak kan ini kan proses ya. Nah, tadi yang dikatakan Alin tadi betul. Ini kan menjadi dokter itu puncak dari pencapaian seorang proses akademik. Gak ada lagi sekolah yang lebih tinggi dari sekolah dokter. Seluruh kualifikasi sebagai akademia itu seluruh penguasaan teoritik, seluruh penguasaan metodologi, epistemologi, filsafat ilmu, berpikir kritis, eh, ya itu puncaknya di dokter itu gitu loh. Nah, tentu ini juga bukan berarti setelah itu Anda tidur, enggak. Seperti saya bilang tadi, ini pengakuan setelah itu Anda sudah dapat SIM untuk menjadi mengembangkan ilmu lagi di tempat Anda kembali gitu. Dan Anda ya biasa kan kalau di Saulin kan juga gitu. Orang lulusan Saulin nanti kita dengar 10 tahun belakangan kemudian mengembangkan lagi tempel yang lain. Shaolin Temple kedua entah Butong Pai kayak ya gitu loh kayak gitu-gitu loh. Jadi dia mau begitu, akademia begitu. Jadi akademi dia ya ditempa untuk itu berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Nah, apakah misalnya pengayaan Anda itu tidak hanya berhenti di persoalan tadi nulis, kan enggak juga gitu loh. Nah, ketika kita belajar ilmu itu dan kita passionate gitu loh.
ketika ada tawaran jadi konsultan, ya kita apply juga sekalian. Nah, saya menikmati proses itu sama waktu saya mulai dari S3 juga. Dan ketika menjalani hidup sebagai akademia gitu loh. Kan kita nggak pernah juga di Menara Gading, kita turun juga ke bawah, kita melakukan macam-macam juga. Kita melakukan kadang-kadang hal yang applied juga gitu. Nah, ilmu itu kan terasah juga gitu loh. Oh, lama-lama makin matang. Nah, penting itu sebenarnya kan menjadi kenapa S3 itu istimewa dibanding yang lain gitu loh. Ya, S3 itu dia terbiasa berpikir gitu loh. Dan Hmm. trainable gitu loh. Jadi S3 itu dia bisa belajar cepat gitu loh. Hmm. Nah, jadi misalnya kalau ada tantangan baru, kita belajar cepat, kita bisa apply juga kok. Jangan, Hmm. jangan khawatir gitu loh. Jadi selagi Anda itu menyediakan diri Anda trainable, kira-kira begitu. Trainable. Ya bisa trainable gitu loh. Jadi kita bisa soft. Jadi ditantang gitu loh. Hmm. Ngerjain proyek A gitu loh. Ya. Ya, bisa aja. Bisa gitu. Asal Anda mau belajar gitu loh. Jadi jangan takut gitu loh. Nah, jadi eh, sekarang gini ya, kalau Anda concern banget dengan pengetahuan sifatnya mungkin sangat teknikal, teknologi bisa menggantikan itu sekarang. Hmm. Tuh, jadi orang-orang yang hanya pegang teknikal gitu bisa apalagi ChatGPT dan segala macam perangkat artificial intelligence. Yang nggak bisa digantikan apa? Kan kemampuan berpikir, kreativitas, dan ketangguhan mental gitu loh. Ketangguhan mental untuk belajar itu gitu loh. Nah itu, nah itu yang juga kita harapkan kalau proses penempaan S3 itu orientasinya tidak hanya secari kertas bernama ijazah itu. Nah itu Hmm. bisa kita berikan gitu loh. Nah, nah dari awal komitmennya harus dibangun, Val, antara Hmm. promotor dengan yang mau masuk gitu. Dan kesediaan menjalani ini dengan proses angkat-angkat ember itu 4 tahun gitu. Angkat ember. Mana lebihnya lu, Bang? Angkat Ya, ember. atau misalnya gini lah, ada anak S3 saya ngomong gini, Bang udah pusing saya, dia bilang suruh baca ini, suruh belajar ini lagi. Kalau ibarat orang makan itu udah saya udah makan, udah Hmm. perut saya kenyang, terus saya muntah, muntahnya saya makan lagi katanya. Kayak gitu-gitu. Udah mikirin lagi, dipikirin lagi. Ya saya bilang memang bikin S3 itu bisa kayak orang istilah saya itu kalau pakai pakai psikopatologis itu kayak kayak sedikit obsesif gitu loh. Kayak Hmm. sisi kompulsif gitu, dipikirin terus gitu loh. Ya. Kepikir gitu, terus besok kompulsif lagi, dipikir lagi. Kompulsifnya positif ya, dikerjain lagi, dibolak lagi. Kalau ibarat makanan, kok udah muntah, muntahnya dimakan lagi gitu, diambil lagi, ditelan lagi, ya, kayak gitu. Muter ya terus itu ada problem lagi gitu. Ya memang begitu. Kalau bisa 2 hari Hmm. secara sadar tidak memikirkan disertasi, udah alhamdulillah banget itu. Karunia itu. Karunia Allah itu. Belanja juga masih mikir, tapi ya udah tetap bisa ketawa-ketawa gitu. Yang pasti dark humornya makin bagus sih. Self deprecating. Ini mungkin penting. Ya. Tapi Mereka rasanya nggak ada yang mau nanya tuh, nggak ada yang mau ngomong tuh peserta. ya ini barusan nih kita masuk Setelah ke ngomong, gue pengen dengar setelah mereka hmm. setelah mereka lihat ocehan kita ini, Val, ini Kalau denger Bang masih Hamdi mau kayaknya masuk ke nggak kita jadi. Dia atau ada nggak mau nggak mau ke tempat kita ini? Kayaknya begitu deh. Nggak bukan. maunya promosi kok malah gimana sih Bang Abdi Mbak Balin ini. Oke, baiklah. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita ada waktu sampai pukul 17.25 untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya langsung, raise hand bisa disampaikan lewat video dan suara atau yang mau tanya lewat chat juga boleh. Sejauh ini beberapa pertanyaan yang terkait tentang teknis sudah dijawab oleh Bu Kaprodi langsung. Mungkin saya ini ya bawa dari pertanyaan terakhir yang perlu gambarannya. Andai kata nih Bang Hamdi sama Mbak Alin dapat mahasiswa jalur riset. Ini kan ada yang bertanya, gambarannya kira-kira kalau Bang Hamdi sama Mbak Alin membimbing yang jalur riset, apakah mau terus ada di sana sampai stay atau gimana nih bayangannya untuk di program riset? Eh, aku dulu kali ya, nanti Bang Hamdi gong ya. Hmm. Ya, Ya, Oke, Mbak Alin. jadi kalau jalur riset kan memang kelasnya tidak ada. Kelas itu kan tujuannya memang juga salah satunya untuk apa ya,
mengasah kembali terus-menerus kayak pisau diasah terus untuk kemampuan risetnya. Nah, kalau itu nggak ada kan berarti memang si mahasiswa ini akan harus sering berada di dalam lab sih. Mungkin nggak 24 jam nongkrong di ruangan lab gitu. Karena mungkin ngeliat dosennya juga masker itu ruangannya bareng gitu. Tapi kalau Bang Hamdi sih kayaknya mahasiswa banyak ya. Kalau di ruanganku mahasiswanya, kamu ngerjainnya di sana aja. Mbak, saya di perpus aja, tapi kalau Mbak Lin butuh, saya bisa gitu. Saya siap sedia. Jadi memang cukup harus sering ada di tempat. Karena gini, S3 itu kan bukan sesuatu yang mudah. Kadang karena itu sesuatu yang tidak mudah dan stressful buat kita kecenderungannya emang untuk lari. Itu selalu ada. Terus kalau nggak ada kuliah, Pak, jadi cantelannya itu apa gitu kan. Jadi memang harus sering ada biar memang ngerjain. Karena kalau nggak nanti bisa kabur-kabur balik setahun kemudian kan dulu-dulu kan begitu. Makanya sekarang kita buat banyaknya di embedded di lab supaya terus ada prosesnya gitu. Jadi kalau seperti itu biasanya akan lebih banyak project yang dikasih untuk mereka lakukan. Projectnya bisa apapun dari project yang mungkin bikin penelitian sampai yang mungkin terapan, tapi mereka jadi tahu feel-nya. Oh, saya mau tahu mengenai seperti saya mengenai parasocial behavior pada yang sekarang lagi sangat membooming di anak muda dan itu sangat butuh dilihat juga adalah misalnya pada idol K-pop gitu. Ya untuk tahu ya saya coba lihat kalau saya gabung di ininya idol seperti apa yang saya dapat dari situ. Kayak Noval kan waktu itu dirimu gabung ke Discord ke komunitas-komunitas untuk tahu seperti apa sih yang terjadi. Jadi Hmm. kan dapat banyak masukan juga. Itu kan juga berbagai hal yang bisa dilakukan atau juga mereka bisa mengerjakan berbagai proyek dosennya sih. Waktu Hmm. saya dulu S3, setahun 2 tahun pertama saya banyak sekali ngerjain proyek dosen saya bisa sampai 4 5 pas saya jadi udah mahasiswa senior saya pegang 7 plus waktu itu karena saya ambil di Amerika saya ngajar juga dan saya tetap ada mata kuliah pilihan yang harus saya ambil karena mata kuliah wajibnya udah kelar sampai tahun ke tahun keempat awal udah kelar tapi sisa itu mata kuliah pilihan gitu. Jadi memang sangat penuh semuanya gitu. Even yang riset pun, kalau yang riset mereka benar-benar datang di labnya sampai jam 4 sore baru pulang gitu. Dan itu ngerjain berbagai proyek gitu. Dan itu kan harus termasuk baca, analisis data, search dan berbagai macam begitu. Seperti itu sih Val. Jadi intinya memang mungkin kadang kita bisa kabur-kabur sehari 2 hari nggak datang ya mungkin nggak apa-apa juga gitu. Tapi memang diharapkan akan lebih sering Iya, tatap mukanya gitu. tidak ideal ya buat mahasiswa dan studinya di LDR-an gitu. Lebih baik hubungannya ketemu langsung daripada Iya, dan kadang memang saya kayak di lab saya kan ada mahasiswa yang memang dia juga dosen di tempat lain. Memang lagi tubel, tapi kadang ada beberapa administrasi yang harus diurus. Dan pada saat mahasiswa ini balik ke kotanya, itu memang agak lebih sulit gitu. Jadi akhirnya, kalau udah kelar balik cepetan deh gitu. Dia Hmm. juga pengennya istri anaknya di sana, aku juga paham gitu kan, gitu. Jadi ya gitu, jadi memang ya biar cepet ya akan harus lebih sering ada di lab karena kalau nggak makin lama siksaannya makin jadi berasa gitu nggak sih? Gitu, Hmm. siksaan. Oke. Kasih Dan balik. siksaan dari kita ya, maksudnya ya terkait dengan berbagai Iya, perjalanan ketiga ini. Gitu sih. ya, kasih balik. Bang Adi mau nambahin nggak untuk stay masalah ini program yang riset itu? Iya, ya kurang lebih memang begitu yang Alin bilang. Jadi jangan dipikir, oh kurang riset itu enak ya. Apa yang enak gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya. Jadi kita tuh kan mikirnya tuh begini. Jadi kalau riset base S3 gitu, karena kita melihat nih orang ini sudah mature sih sebenarnya. Ya, jadi dia diikutkan nggak usah lagi ngambil kuliah-kuliah defisiensi gitu loh. Ya, jadi tapi basically by either by course or by research sebenarnya ya karena embedded di lab itu ya yang nggak bisa dihindari proses itu begitu. Itu Val. Iya, harus Coba sih. tanya ke anak-anak itu masih mau ke UI apa enggak? Udah kabur. Itu gitu tuh Bang, ini lagi promosi. Oke, ini mungkin Dan kalau marketer yang buruk nih Val, bukan bukan memberikan mimpi-mimpi indah ke mahasiswa. ini kayak lagi jual rumah hantu ini ya. Masuk. Iya, 27.
Iya, iya, iya. Untuk pertanyaannya Mbak Adelia mungkin sudah terjawab di slide tadi ya untuk publikasi dari Bu Mira itu ada internasional kalau yang program biasa untuk yang riset dan fast track itu satu internasional, dua Sinta 2 dan satu konferensi kalau nggak salah. Yang berikutnya sandwich program yang bisa ada kesempatan belajar di luar negeri mitra. Mungkin kalau nggak cuma hanya sandwich aja nih ya dari masing-masing lab Bang Abdi sama Mbak Alin boleh share tentang kerjasama dengan pihak luar negeri, mungkin kesempatan untuk eksplor lebih kan. Penelitian ini nggak hanya di dalam negeri aja, terhubung sama mana aja nih, kalau lab Sipol dan TAMS. Ya kalau di Sipol itu kalau PMDSU kan dia harus ada program eh, dalam skema pembiayaannya sandwich ke luar itu Hmm. 6 bulan. Dulu pernah di Maryland. Satu semester tuh, Bang. Ya, 1 semester bisa juga di UQ. Kita mungkin habis ini ada di Spanyol juga. Jadi kita banyak sih mitranya, tergantung nanti skema itunya ada apa enggak gitu loh. Nah, Hmm. sekarang kan ada juga nanti Prof. Mira mungkin bisa ceritain bahwa kita kerjasama juga dengan beberapa institusi kayak Maastricht itu kan sudah ada MOU-nya tuh. Jadi nanti bisa juga nanti promotornya dari saya, co-promotornya di luar misalnya. Hmm. Tapi programnya enroll di dalam. Nah, cuma kalau misalnya eh, dia mau sandwich di situ, nah persoalannya pembiayaannya gitu loh. Jadi skema beasiswanya nih, ya. Nah, apakah saya nggak tahu juga itu kalau misalnya dia dapat beasiswa dalam negeri dengan LPDP, ada pos untuk sandwich nggak 1 semester? Nah, itu kan tergantung. Kalau mitranya kita cukup sih banyak kita mitranya, Val. Hmm. Pos pembiayaannya itu yang ya kalau PMDSU udah ada. Hmm. Memang bagian dari programnya sudah ada itu, tapi yang non PMDSU tuh gimana gitu loh. Terpisah tadi ya, kemitraan ada sendiri, nanti pembiayaan nggak termasuk dari. Kalau kemitraan kita no problem, kita bisa banyak kerjasama. Hmm. Biayaannya yang kita nggak tahu gitu loh. Hmm. Oke, oke. Kasih Bang. Kalau Mbak Alin, labnya gimana? Adakah kerjasama dengan. Kan memang dari fakultas juga ada beberapa hibah untuk internasional gitu kan untuk kerjasama itu biasanya pas hibah seperti itu bukan untuk disertasi tapi mungkin buat acara atau ada juga sebenarnya penelitian bareng atau buat webinar bareng itu biasanya mahasiswanya kita libatkan juga sih. Jadi mereka pun terekspos setidaknya dengan oh kalau orang luar negeri itu seperti apa gitu atau kalau penelitian yang sama ini kita lagi jalan sama Malaysia nih itu kok itu penelitian jadi mahasiswa S3 pun ada yang aku libatkan jadi berasa gitu. Dan saya tahu juga bukan di Labku, tapi kan ada yang satu mahasiswa saya promotornya, saya koprom promotornya dari lab lain, juga dilibatkan oleh dosennya dengan kerjasama dengan dosen dari luar gitu. Jadi kita berusaha sebanyak mungkin sih gitu. Sebanyak mungkin maksudnya terpapar dengan berbagai hal. Jadi mungkin kadang bisa jadi mahasiswa S3 berasa kok kayak dikerjain dosen sih, kok gue ngerjain banyak kerjaan sih. Iya, memang dengan kita mengerjakan berbagai kegiatan, kita mengerjakan berbagai aktivitas, terpapar dengan berbagai hal, memang mau nggak mau akan lebih meningkat semuanya gitu. Kayak waktu saya dulu S3, saya lulus dengan, pas lulus saya punya beberapa book chapter, karena memang sama dosen saya ditawarin ada yang mau nggak gitu. Saya bisa aja menolak, tapi saya bisa aja bilang enggak, aku nggak ambil, tapi aku pengen tahu book chapter itu bikinnya gimana sih gitu. Karena untuk pengayaan saya sendiri, kerjanya banyak-banyak gitu atau tiba-tiba disuruh bikin artikel yang populer di majalah. Karena saya kan dulu ambil S3-nya disertasinya psikologi kesehatan, topik disertasinya kan nyeri kronis. Jadi saya suruh nulis di majalah medikal populer mengenai obat gitu. Hmm. Itu yang dilakukan gitu. Eh, Maksudnya untuk ya, jadi saya juga paham, oh bikinnya tuh gimana sih. Jadi sebagai S3 kan kita, kalau ke masyarakat umum kita nggak bisa ngomong pakai teori yang gimana kan, yang ada mereka pusing gitu. Kayak gitu. Jadi latihan, ya itu berbagai ragam aktivitas yang dilakukan tuh tujuannya untuk pengayaan kita juga. Gitu sih Mas Noval. Melatih seorang untuk jadi pakar ini ya, yang udah siap pakai. Iya, Gitu. kan nggak bisa tiba-tiba gitu, Hmm. membalik tangan kan tidak begitu ya gitu. Wah, dokter terus sudah ada switch, wih langsung profesional. Wah, kalau bisa aku mau banget deh.
Iya, iya. Ini sebenarnya ini ya, eh, karena belum ada pertanyaan tadi, saya mau nyumbang pertanyaan sedikit deh ini. Belum ada pertanyaan lagi. Nah, ya, agak nambah kehororan sedikit, tapi mungkin saya rasa sebagai dulu yang mau coba-coba cek masuk kira-kira bisa atau enggak ya. Menarik kalau misalnya kita diskusikan ini, yang gugur dalam perjalanan S3 ini, untuk menakar kemampuan juga kan buat teman-teman yang kira-kira mau masuk sini. Karakteristiknya atau apa yang terjadi dengan mereka-mereka yang akhirnya berhenti tengah jalan atau mengundurkan diri gitu. Kalau dari pengalaman Bang Habib sama Mbak Alin, yang pahlawan-pahlawan yang gugur ini bagaimana nih? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Biasanya apa yang menjadi kendalanya? Hmm, banyak banget sih, sangat variatif sih. Ada yang along the way mereka apa menemukan kayaknya bukan ini passion saya. Hmm. Along the way ada yang ini kayaknya mungkin patah arang karena satu dan lain hal. Jadi ya udah deh saya coba di apa ya saya mengundurkan diri. Tapi mungkin kalau ada keharusan saya bisa cari di tempat lain. Hmm. Itu memang banyak banget sih. Jadi memang di awal kan tadi Bang Hamdi sama saya juga kita sempat bahas mengenai ya memang motivasinya apa, tujuannya apa itu harus jelas gitu. Karena terus terang perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah sih. Gitu. Aku waktu mulai S3 itu aku belum terlalu siap. Tapi waktu itu karena suami saya masih jadi dosen, dia mau apply S3, saya nemenin Hmm. dia pindah kerja, udah nggak butuh S3 lagi, saya dapat beasiswanya. Jadi saya harus pergi kan. Kan maksudnya dapat Fulbright bukan hal yang mudah. Pas dapat ya aku harus pergi. Jadi aku waktu mulai S3 ya udah kayak mau nangis banget gitu karena belum terlalu siap. Tapi ya udah dapat mau gimana gitu. Itu rasanya kayak ya tapi balik lagi. Balik lagi karena saya tahu sebagai dosen saya harus ambil S3 ya itu sangat membantu sih untuk mengarungi berbagai hal gitu. Hmm. Iya, iya. Dan support system yang baik itu akan sangat membantu. Karena Hmm. kalau sama support systemnya pun kita berkonflik itu berat banget deh. Support Dan system. bisa juga support system itu keluarga, pasangan, orang tua, anak, teman gitu. Kalau itu juga kurang memang akan sangat berat dan mungkin itu bisa buat kita jadi deh aku stop aja. Bisa juga sih. Gitu Kal. Ya, semuanya. Hmm. Kalau dari Bang Hamdi gimana nih Bang? Eh, Betul itu. Jadi saya banyak melihat beberapa yang gagal. Ya di bawah saya juga ada yang banyak gagal gitu. Saya tidak memungkiri tidak semua yang bisa bimbing selesai gitu. Tapi ada case by case yang memang bisa kita spesifik satu-satu sih. Cuma kalau ditarik benang merahnya satu. Dulu saya pernah ketemu gagal karena memang eh, ya salah passion. Tapi agak ini juga dia baru sadar di 2 tahun setengah dia baru sadar saya ini praktisi ya. Jadi saya tuh gak suka mikir gitu loh. Ya ampun bro, gitu lo ngapain masuk S3 dulu kan kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi Alin bilang, kalau orang sudah profesinya sekarang sudah 10 tahun jadi dosen gitu loh, 5 tahun. Itu kan dia harus dapat SIM buat ngajar itu. SIM itu bernama PhD gitu loh dokter. Jadi dia nggak punya pilihan kira-kira kecuali dia keluar dari profesi dia dari dosen atau peneliti. Dosen peneliti itu dokter tuh harus kira-kira gitu. Itu kayak ibarat SIM. Jadi kalau nggak punya SIM ya sudah nggak akan jadi driver yang handal lo kira-kira gitu. Karir lo mentok aja. Istilah sekarang tuh jadi tendik kan. Jadi tendik aja deh gitu loh nggak punya gelar dokter. Itu yang pertama. Jadi pastikan dulu bahwa ya memang secara kebutuhan, secara profesi, secara kayak dan lebih pas lagi emang passion Anda di situ. Oke. Kedua, itu udah ada. Nah, tinggal kita bicara komitmen gitu loh. Komitmennya bulat apa enggak gitu. Dulu ada juga yang gagal. Saya ingin mengatakan gini, Val. Tidak hmm, terlalu banyak orang gagal itu karena faktor kognitif menurut saya gitu. bukan Istilahnya komit. bodoh gitu loh. Istilah saya kalau dia bodoh kan dia nggak lulus saringan TPA dan bahasa Inggris macam-macam kira-kira gitulah. Hmm. Jadi dia nggak bodoh gitu kira-kira. Kalau secara kognitif cukup lah. Hmm. Cuma kita cek afektifnya tadi gitu loh, komitmennya dan ketangguhan mentalnya untuk ya, jadi kalau kita bicara sekarang orang bilang, wah ini masalah resiliensi ya, istilahnya gitu. Oke, ini lebih pada persoalan ketangguhan mental ya. Iya, kalau itu Hmm. iya. Nah, tentu misalnya kalau Anda mentalnya nggak kuat banget gitu loh di menjalani ini, tapi banyak badai di keluarga Anda, banyak badai di kantor Anda.
ya tumbang lo, kira-kira begitu kan. Hmm. Nah, jadi eh, kita tentu nggak berharap juga ada orang yang tangguh betul gitu loh. Dan dia survive mengalami perjalanan S3 ini. Nah, dalam konteks itu, memastikan misalnya bahwa keluarga support, kantor support. Nah, banyak juga dulu yang gagal gitu. Jadi bukan bodoh juga, tapi memang kantornya nggak ngasih izin itu pelit banget gitu loh. Mungkin dia negonya dengan kantornya ya, dia nggak bisa meyakinkan bahwa di S3 di UI itu full time loh. Hmm. Bukan persoal cuma sambil-sambilan gitu loh. Istilahnya itu full time gitu loh. Nah, dia juga meyakinkan keluarganya, karena ini juga pekerjaan full time gitu. Kayak Ali tadi bilang, penuh kepala gitu kita tuh mikirin ini. Kayaknya dapat istirahat sehari aja kayaknya kemewahan gitu loh kira-kira gitu. Nah, itu kan istilahnya kan ini kan persoalannya bukan lagi persoalan simple kognitif gitu loh. Jadi masalah-masalah emosional lagi gitu loh. Masalah-masalah resiliensi, ketangguhan mental, itu lebih komitmen gitu loh. Nah, komitmennya karena itu kayak main kait kan. Kalau orang komitmennya kuat gitu, walaupun ada badai di tengah-tengah itu kan dia tetap nggak menyerah gitu loh. Nah, kalau dia lagi sulit banget gitu bebannya banyak, mungkin mengganggu kestabilan emosi, dia tahu gitu ke mana dia harus dapat support kayak gitu-gitu ya. Hmm. Eh, gitu. Jadi itu apa yang menjadi faktor prediktor lah kira-kira kenapa ada anak S3 berhasil gitu, ada yang gagal di tengah jalan gitu. Hmm. Itu lagi tuh ya, istilahnya tuh jangan lu baper-baperan deh gitu loh. Baper gimana tuh Bang? Maksudnya begini kan S3 ini kan dosen itu kan gayanya macam-macam Yes. ya. Jadi ada orang kadang tuh masukin ke hati gitu loh, terus dia habis itu mutung sama pembimbingnya nggak bisa gitu loh. Hmm. Kita harus adaptable lah, ada adaptasi lah gitu loh. Jadi itu bagian juga dari ujian S3 kali. Saya Hmm. bilang, ada teman saya lebih hebat lagi gitu loh. Oh, dia masuk dalam itu dari itu terus sama pembimbingnya tesisnya itu dilempar aja. Sampah ini katanya. Nah, lu bayangin gitu kalau orang lu baperan habis Hmm. itu lu quit gitu loh. Tapi dia tuh enggak gitu. Dia pungut lagi. Oke, Prof, minggu depan saya kasih apa sampah yang lebih baik. Bukan gitu bercandanya. Sampah daur ulang gitu. Hah, nggak apa-apa saya perbaiki gitu. Gitu aja. Dia jalan, dia datang lagi 2 minggu lagi perbaikan gitu aja. Hmm. Ini nggak usah Tapi take. kan itu kasus ekstrim banget ya. Tapi saya nggak, saya sih nggak gitu. Tapi in case Anda ngadepin kayak gitu-gitu ya, ya Hmm. udah gitu loh. Anda harus tahu tahu itu kan bagian dari regulasi emosi juga gitu loh. Oke, oke. Kasih Bang. Kebaperan ini perlu dilatih juga nih, sama dikasih apa namanya, terms and conditions sebelum masuk lab nih kayaknya. Mm-mm. Oke, untuk LOE mungkin bisa Mbak Mira jawab. Ini mungkin terakhir ya pertanyaan, berhubung waktunya juga. LOE sudah dijawab. Nah, untuk ini persilangan, misalnya satu mahasiswa topiknya itu ada di dua lab gitu. Mungkin kalau saya kasih gambaran dulu, saya itu utamanya topiknya tentang ideologi moral dan signifikansi diri. Jadi utamanya saya berada di lab psikologi politik. Tapi ini karena menyangkut sexual behavior juga, saya juga bersama Mbak itu di TAMS. Terus kemudian kalau senior saya sebaliknya, basis utamanya ada di eh, kekerasan dalam hubungan. Jadi utamanya ada di TAMS, tapi karena ini terkait dengan ideologi agama yang menjustifikasi itu, beliau juga dibimbing oleh Mbak Mira di lab psikologi politik. Gambarannya mungkin seperti itu. Kalau dari Bang Habib, Mbak Alif gimana nih menanggapi kalau misalnya ada persilangan topik antara dua lab, bisa lab psikologi dengan TAMS atau dengan yang lainnya gitu. Saya dulu ya nggak masalah. Jadi saya punya murid, dia studi tentang eh, apa kenapa orang percaya berita palsu gitu, fake Hmm. news dan sejenis-sejenisnya gitu loh, dan teori konspirasi dan segala macam. Terus ini tentang political fake news ya, Hmm. kira-kira ya. Tapi ini prosesnya banyak terkait dengan ternyata emosi. Nah, co-promotornya Agnes yang nangani proses emosinya di lab
cognition and well-being gitu loh. Jadi silang gitu, Hmm. gitu. Jadi jadi artinya akan banyak kemungkinan seperti itu, ya. Jadi nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Hmm. Nanti proses gedenya tetap di lab saya gitu. Jadi ketika dia butuh sentuhan yang itu, eh, orangnya ada di lab cognition and well-being-nya tentang proses emosinya gitu loh. Hmm. Di situ. Iya, iya, iya. Kalau dari Mbak Alin gimana? Sama sih, Val. Maksudnya dengan dari dua itu ya balik seperti Bang Hamdi, yang proses besarnya akan di lab promotornya, tapi di lab promotornya pun bisa tetap terpapar dengan berbagai hal. Hmm. Setiap lab itu kan memiliki jadwal lab meeting masing-masing. Bisa juga yang si mahasiswa ini bikin juga apa cikal bakal disertasinya dipresentasikan juga, dibahas juga di lab promnya gitu. Jadi bisa mendapatkan yang lebih fresh, apa ya, masukan yang perspektifnya berbeda. Mungkin nggak terlalu dalam, tapi ada beberapa hal yang mungkin miss karena mungkin kita kalau jadi promotor kita kayak udah paham topik itu ya. Jadi kadang ada berapa yang kita udah nggak tanyain lagi. Kita asumsikan udah iya, tapi bisa jadi itu jadi missnya kita. Tapi mungkin orang luar melihatnya berbeda, masih ditanyain. Kan jadi bagus juga gitu. Jadi menurutku sih jalan-jalan aja bagus gitu sebenarnya. Gitu. Gitu sih, Pak. Baiklah, kita sudah masuk ke akhir waktunya. Saya terima kasih banyak pada Prof. Dr. Hamdi Muluk dan Mbak Salira Hadi Asin. Sorry, Mbak Alin, pleset. Salira Hadi Asih, PhD Psikolog. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Semoga kita sudah memberikan ini ya, secara proporsional nih, indahnya dan horornya di program dokter ini seperti apa. Jadi teman-teman semua yang berminat bisa memperkirakan bisa atau enggaknya, dan apakah ini worth untuk dikejar atau enggak. Semoga sudah terbayang tadi dengan bincang-bincang kita bersama Kak Prodi dan Ketua Lab dari masing-masing lab di dalam pertemuan kita kali ini. Oke, terima kasih pada Bang Hamdi dan Mbak Alin. Masih ada, Val. Ya, ini ya, simak ini. Masih ada waktu. Itu apa tuh penanya terbaik? Nanti silakan Prof Hamdi pilih dulu. Oke, ya, ada di itu nih. Oh, dikasih hadiah ya penanya terbaik. Masing-masing pilih satu, Mbak. Mbak Mira. Yang pilih Prof Hamdi satu, Mbak Alin satu. Oh, Penanya terbaik, Mbak. Saya milih India Dewi Paramita. Alin satu lagi. Hamdi aja gimana milih dua-duanya? Kak, mau satu lagi Alin. Bang Hamdi. Ntar aku cari ke atas dulu. Eh, Bang Hamdi yang India ya? Ya. Benar. Ini ke atas. Benar. Yang naiknya batas panjang banget ya. Bentar ya, teman-teman. Maaf. Aman, Mbak. Silakan. Oke, yang ini apa? Bijak Aditya Hutomo. Oke, siap hadiah otom. Selamat pada penanya terbaik. Nanti hadiahnya akan dikontak oleh... Ada dia nggak sih? Saya selalu ngomong aja. Ada dong, bagaimana? Udah milih-milih. Ada dia nanti. Ada. Akan dikontak oleh Humas nanti nih ya, untuk Ya. penanya terbaik. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudahi acara hari ini dan jangan kemana-mana dulu. Setelah ini akan ada tampilan jadwal-jadwal penting dari SIMAK UI. Saya moderator undur diri. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa bertemu nanti di ruang kelas atau di kampus sebagai mahasiswa baru dokter di Universitas Indonesia. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan pada panitia.